Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah seri kedua dari kajian kita, kajian menghafal Al-Quran tanpa metode, hafalan tahfidz untuk semua, hafalan mutqin untuk semua. Dan insyaallah pada seri kedua ini kita akan membahas manfaat menghafal Al-Quran. Tentu saja menghafal Al-Quran di sini yang dimaksud adalah sekali lagi menghafal Al-Quran dengan mutqin, ya. Karena beda sekali antara menghafal Al-Quran asal hafal, ya, selesai store, dengan menghafal Al-Quran dengan target supaya memiliki hafalan Quran yang mutqin. Nah, kalau menghafal Al-Quran ini dilakukan sungguh-sungguh dengan target mutqin 30 juz apalagi, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, ngomong-ngomong soal metode menghafal Al-Quran, ya, saya pernah mendapat cerita dari seorang murid, ya, yang dia pernah belajar tahfidz dalam suatu lembaga tahfidz, lembaga pendidikan Islam, dan ada satu pengalaman yang dialami oleh dia ketika itu, bahwa dalam proses menghafal dulu itu, dalam proses menghafal yang dia jalani di lembaga itu sampai gonta-ganti metode, ya, gonta-ganti metode yang kalau dikalkulasi mungkin gonta-ganti metode ini sampai puluhan kali gitu, ya, saking seringnya diganti metodenya. Metode ini metode ini nggak efektif, ganti metode yang lain, ya. Metode B nggak efektif juga, kurang efektif, ganti metode C, dan seterusnya begitu, ya. Sehingga dia sendiri murid saya ini juga akhirnya merasa jenuh begitu, ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Pertama, ya, seperti kata Ustadz Deden, menghafal Quran itu fokus utamanya, masalah utamanya bukan di metode, ya, tetapi di niat, mujahadah, dan istiqomah. Yang kedua, mohon maaf ini, karena seringkali yang ngajar tahfidz, ya, yang bikin program tahfidz itu bukan orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya. Dalam hal ini tentu saja menghafal Al-Quran 30 juz, ya. Banyak orang yang belum bisa membedakan antara menghafal 5 juz dengan 30 juz, bahkan antara menghafal juz 30 dengan menghafal 30 juz, ya. Seakan-akan kalau menghafal juz 30 itu gampang, kemudian berarti menghafal 30 juz juga gampang, ya. Seakan-akan kalau ada suatu metode diuji coba, ya, dengan diuji coba untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 surat, 1 juz, 5 juz, ya, gampang, kemudian berarti metode itu cocok untuk 30 juz, ya nggak bisa seperti itu, gitu. Jadi makanya terjadi fenomena seperti yang pernah dialami oleh salah satu santri saya, begitu, ya. Nah, kembali kepada manfaat menghafal Al-Quran, ya. Teman-teman sekalian, ada satu buku yang sangat bagus, ya, yang membahas secara khusus tentang pengaruh menghafal Al-Quran, ya. Judulnya Atharu Halaqati Tahfizil Quran Al-Karim ala Tahsil Ad-Dirasi wal Qiyamil Khuluqiyah. Jadi pengaruh halaqah tahfidz Quran, ya, dalam menghasilkan prestasi akademis dan membentuk nilai-nilai akhlak yang mulia. Ini buku ditulis oleh Syekh Ahmad bin Saif bin Abdurrahman, dan buku ini termasuk buku baru, ya, karena cetakan pertama
diterbitkan pada tahun 2014. Lah pada halaman 32 sampai 39 Syekh Ahmad ini menjelaskan ya dengan sangat bagus bagaimana pengaruh menghafal Al-Quran dalam kehidupan manusia, baik dari segi intelektual, segi karakter, begitu kan ya, segi kecerdasan ya. Saya jadi teringat dengan dulu waktu saya masih di Malang ya. Waktu itu rektor UIN Malang adalah Kiai Haji Imam Suprayogo, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, yang memang Masya Allah beliau membuat suatu gebrakan yang sangat luar biasa di kampus UIN Malang. Beliau bikin ma'had ya, Ma'had Sunan Ampel. Beliau bikin program tahfidz, dan beliau dalam beberapa ceramahnya di pengajian-pengajian, seminar-seminar itu sering berbicara tentang tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswinya yang ketika itu Masya Allah ada seorang mahasiswi yang hafal Al-Quran ya, itu cerdasnya luar biasa sampai skripsinya itu 3 bahasa ya, 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris begitu ya. Jadi jelas sekali menghafal Al-Quran itu apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita ya. Bahkan tidak hanya hafal Quran ya, Quran sendiri jelas, Quran sendiri itu juga memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita ya. Allah mengatakan wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun ya. Itu di juz 25 ya, 25 atau 24 itu. Artinya bahkan sejak dulu zaman Nabi ya, itu orang-orang kafir sendiri dan sampai sekarang itu juga mereka mengakui bahwa Al-Quran itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks menghafal Quran. Nah ini mohon maaf saya ulang tadi ya. Jadi ayat waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, ini ada di surat Fussilat ya. Surat Fussilat juz 24 ayat 26. Nah, kembali tentang manfaat menghafal Al-Quran ya. Ada suatu penelitian yang sangat menarik ya, yang ditulis atau dikaji oleh seorang ahli psikolog dari Amerika ya, Dr. Angela Duckworth ya. Beliau ini nulis buku yang sangat bestseller ya, judulnya Grit ya. Grit yang ini kemudian menjadi penemuan yang sangat diapresiasi ya dalam hal psikologi dan pembentukan karakter. Jadi di situ dalam buku Grit ini ya, itu dijelaskan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan seseorang ya, termasuk anak-anak kecil, anak-anak muda, itu adalah mereka membiasakan pekerjaan-pekerjaan yang berat ya. Pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi apabila seseorang itu kok terbiasa melakukan tugas-tugas yang berat, itu akan sangat bermanfaat sekali dalam membentuk karakter mereka ya. Khususnya tentu saja karakter orang yang hard work ya. Jadi orang yang suka bekerja keras, karena kan tidak ada orang sukses tanpa bekerja keras begitu. Artinya menjadi pribadi yang suka bekerja keras ya, itu suatu hal yang sangat dibutuhkan ya.
apabila seseorang ingin sukses, apalagi di zaman sekarang persaingan tuh sangat luar biasa sekali kan begitu. Nah, menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran dengan target mungkin tentu bukan hal yang mudah. Ini berat ini ya. Ini perjuangan ya. Apalagi dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar mengaji Quran ya, tahsin ya, seperti di MN ini banyak teman-teman yang ketika datang di pondok itu masih harus belajar tahsin berbulan-bulan ya. Kemudian digembleng untuk menghafal Al-Quran dengan target mungkin ya. Tentu itu perjuangan yang luar biasa. Tetapi walaupun begitu, pasti ada banyak manfaat yang besar sekali yang akan mereka dapatkan ya, mereka rasakan ya, khususnya di kehidupan mereka yang akan datang ya, ketika mereka sudah terjun ke masyarakat ya, ke profesi dan lain-lain begitu. Karena dengan kegiatan tahfidz itu mereka secara tidak langsung ya, tanpa menyadari mereka sebenarnya coba membentuk karakter pekerja keras begitu. Jadi itu barangkali teman-teman yang bisa saya sharing seputar manfaat hafalan Al-Quran ya, dari segi pembentukan karakter, kecerdasan dan lain-lain, insyaallah ya. Maka dari itu mari kita nikmati proses menghafal Al-Quran ya, kita nikmati dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah ya. Menghafal Al-Quran ya 30 juz, menghafal Al-Quran ya mungkin itu ya. Karena dengan begitu insyaallah manfaat menghafal Al-Quran yang sangat luar biasa itu bisa kita rasakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.